Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan bangkit berdiri, dan kita memulainya dengan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Mari kita mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Sabda Tuhan mengarahkan kita masuk dalam ibadah kali ini. Kita akan membaca dari Roma pasal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita akan menyambut sabda awal ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225. Bait 1 dan 2, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat, membawa setiap pergumulan kita, jemaat dan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, jemaat-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami menghadap Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami juga membawa setiap pergumulan kami terkhusus untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini kami berada di tengah pandemi COVID-19 yang itu masih mempengaruhi kehidupan kami. Karena banyak yang terpapar virus ini, sehingga mereka pun terus harus berjuang keras untuk bisa sembuh. Dan kami mempercayakan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan penyembuhan kepada mereka, supaya di tengah-tengah perjuangan mereka untuk sembuh ini, betul-betul mereka berpengharapan hanya kepada Engkau, karena Engkaulah Sang Pemilik hidup kami. Begitu juga ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pengobatan, setiap tenaga medis yang merawat mereka, setiap obat-obat yang diminum atau disuntikan. Engkau memberkati, Engkau memakai semua itu, baik sarana prasarana maupun obat-obatan, menjadi cara Tuhan untuk memberikan penyembuhan dan pemulihan kepada mereka.
Kami mempercayakan juga untuk tenaga medis yang berjuang keras untuk terus mengupayakan penyembuhan bagi para penderita COVID. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat bagi mereka. Tuhan tutup, lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Selain mereka pun mengenakan dan memakai alat perlengkapan atau perlindungan diri. Tetapi jika perlindungan diri itu berasal dari Engkau, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, akan terus mengupayakan mereka untuk terhindar dari segala virus dan penyakit. Dan kami bersyukur atas semua itu karena kami mempercayakan semua itu hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan untuk setiap bencana alam yang terjadi di bangsa kami dalam bentuk apapun. Tuhan campur tangan, Tuhan hadir di dalam setiap kerepotan atau masalah atau kedukaan atau kehilangan bagi rakyat Indonesia. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan selalu menjadi berkat, menjadi penguat, penghibur bagi mereka. Sehingga bukan hanya Tuhan secara langsung, tetapi bisa Tuhan memakai setiap warga negara Indonesia untuk menjadi tangan panjang Tuhan, sehingga mereka pun bisa tertolong mendapatkan penghiburan, kekuatan kembali, bahkan pengharapan mereka bisa tumbuh kembali. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap rakyat Indonesia di tengah pandemi ini supaya bisa menerapkan hidup sehat, menerapkan hidup sesuai dengan protokoler kesehatan, dengan menerapkan hidup 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Supaya semua itu bukan hanya dapat terhindar dari segala virus penyakit secara pribadi, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini, supaya Tuhan juga senantiasa memberikan kenyamanan, kedamaian untuk hidup bersama. Bahkan seluruh para pemimpin bangsa kami, Tuhan pun senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga menyerahkan juga untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia ini. Tuhan memberkati. Dan kami juga mempercayakan segala usaha upaya untuk terus memberitakan dan mewartakan kabar kesukaan, baik melalui PGI, PGIW, PGKS, BAMAK, PWK, gereja-gereja di Bululor ini, maupun juga melalui melalui koperasi antara GKJ dan GKJTU, Bakti Mulia. Kiranya melalui semua itu, kabar kesukaan dari Tuhan tidak pernah berhenti, Injil Tuhan itu tidak pernah berhenti, tetapi terus diwartakan. Begitu juga melalui Sinode GKJTU dan Klases Semarang, GKJTU Klases Semarang. Biarlah melalui program-program Tuhan memberkati supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dan GKJTU pun bisa menjadi berkat. Kami berdoa untuk setiap bidang, setiap MPH, Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang masih atau sedang menderita sakit, terkhusus Ibu Sarjoko yang saat ini menderita sakit di rumah sakit. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Mardiono yang kemarin sempat jatuh. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Handoko yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa juga bagi Ibu Eni Rostiani yang masih terus dalam pemulihan, Ibu Rini yang masih terus kontrol, dan juga jemaat-jemaat lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mereka ada dalam kondisi kurang sehat. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan jamah mereka, supaya mereka terus mendapatkan kekuatan yang hanya dari Tuhan sendiri. Dan kami juga mempercayakan jemaat-Mu yang saat ini berusia lanjut, yang punya semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan, tetapi karena kekuatan fisiknya sangat terbatas. Engkau memberkati, memberikan kekuatan baru kepada mereka, secara khusus kepada Ibu Hadi, Ibu Untung, Ibu Tantin, Ibu Yani Jumian, Ibu Sudarman, Bapak Heru, Ibu Suratmin, Ibu Nur, Ibu Purtini,
dan mungkin masih ada yang lain. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan yang lebih kepada mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat keluarga yang ada di tempat jauh, yang mereka masih terhindar, masih terbatas sekali untuk bisa beribadah bersama kami secara tatap muka. Terkhusus bagi keluarga Bapak Suhardi, Bapak Adiarso, Ibu Maharianu, Bapak Joko, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Begitu juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang punya persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan. Mereka yang secara ekonomi di tengah pandemi ini pendapatannya berkurang, kami percaya bahwa Engkau lah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan kami percaya Engkau akan mencukupkan dan memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, baik jemaat-jemaat yang saat ini tidak bekerja maupun yang usaha-usahanya semakin berkurang pendapatannya. Kami mempercayakan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga bagi jemaat yang sekolah, yang kuliah, yang KKN atau yang skripsi, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berikan hikmat kecerdasan bagi mereka ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu bisa lulus, bisa berhasil dalam studi mereka, menggapai cita-cita mereka dengan dasar takut akan Tuhan. Bagi jemaat yang mencari atau bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Yang terus masih bekerja, Tuhan senantiasa berikan semangat bagi mereka untuk terus mengupayakan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk terus bekerja. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan di tempat ini, yang saat ini hanya ibadah minggu dan kategorial pemuda dan perempuan yang bisa tatap muka, yang untuk kegiatan lainnya kami masih berorientasi atau berfokus kepada streaming atau online. Tuhan memberkati, supaya melalui kegiatan ini jemaat-Mu tetap bertumbuh di dalam iman, sehingga bisa menjadi jemaat yang terus kuat dan transformatif, bisa membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami terus mengupayakan beberapa kegiatan supaya kami bermakna di tengah masyarakat, terutama adalah mendampingi anak-anak kelompok belajar, juga berbagi ilmu pengetahuan kepada ibu-ibu di tengah-tengah masyarakat di sekitar gereja. Yang itu masih kami persiapkan dan kami pergumulkan. Tuhan mempersiapkan dan melancarkan segala sesuatunya, terutama untuk pendataan dan juga izin yang sedang kami urus. Tuhan memberkati semuanya. Begitu Tuhan, dan kami menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini. Engkau mempercayakan setiap pelayan-Mu untuk Engkau pakai, supaya gereja ini bisa bermanfaat, supaya gereja ini bisa bermakna. Dan kiranya para pelayan itu terus Engkau bekali dengan kemampuan dan hikmat yang hanya dari Tuhan, dan biarlah para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, di jemaat ini, selalu berada di dalam berkat, kekuatan, dan kesehatan yang hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Kami masih terbatas untuk menyampaikan semua yang menjadi pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan melengkapi, sehingga kami pun menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan kita akan diarahkan dengan membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya nanti tidak tertukar dengan persembahan PA online. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya.
Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan materi kami. Walaupun mungkin ini belum sesuai dengan apa yang sudah menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami, tapi kami mau belajar untuk memberikan dengan ketulusan hati kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, mencukupkan setiap kebutuhan jemaat di sini, dan sekaligus itu juga untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami mempercayakan setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, begitu juga bagi mereka yang belum bisa. Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu berlipat kali ganda, supaya di dalam kehidupan ini, nama Tuhan pun selalu kami masyhurkan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan yang hanya dari Engkau. Ajar kami bukan hanya memberikan persembahan berupa materi Tuhan, tapi terlebih kami bisa memberikan persembahan hidup kami dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan membaca firman-Mu dan merenungkan. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami memahami dengan benar, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan beri kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa membuka di rumah masing-masing dan bersama-sama mengikuti atau menyimak. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maksudnya kita memperingati sejarah itu.
Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama baik, jabatan tinggi, dan ketenaran itu sering menjadi rebutan di antara orang-orang yang meniti karir. Demi memperoleh ketiga hal tersebut, yaitu nama baik, jabatan tinggi, dan ketenaran, banyak orang yang mengupayakan dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara-cara baik, ada yang dengan cara-cara tidak baik. Cara-cara yang tidak baik itu misalnya dengan memanipulasi atau merekayasa pekerjaan, menjatuhkan teman sekerja, sampai ada yang memalsukan data-data. Bahkan ada juga yang mengupayakan memperoleh hal-hal tersebut dengan cara mengubah penampilan agar terlihat sangat baik, sehingga banyak orang menganggap dia ini layak dihormati, layak disegani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, namun di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa jabatan, penghormatan, dan ketenaran itu tidak bisa dicari oleh seseorang. Namun ketiganya itulah yang nantinya akan mencari orang yang pantas untuk memiliki. Dan Bapak Ibu, pandangan ini sungguh sangat bagus. Karena mengajarkan bahwa semuanya itu, ketiga hal tersebut, tidak bisa diupayakan dengan cara manipulatif atau merekayasa segala sesuatu. Semua bisa didapat seseorang jika seseorang itu memiliki kualitas dalam hidupnya untuk ketiga hal tersebut di atas. Jika orang memiliki kualitas pekerjaan yang baik, kecerdasan, kejujuran, dan berdedikasi, tentu semua itu akan diperolehnya secara cuma-cuma. Ketiga hal tadi, yaitu nama baik, jabatan tinggi, dan ketenaran itu akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang berkualitas tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, isi perikop yang sudah kita baca tadi adalah bagian dari tulisan Lukas yang kedua. Kalau tulisan Lukas yang pertama adalah di Injil Lukas, yang mengisahkan tentang ajaran dan perbuatan Tuhan Yesus saat sebelum dia disalibkan dan naik ke surga. Sedangkan dalam kisah para rasul ini, dia mengisahkan tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini diawali dengan tulisan Lukas yang kedua ini, kita mengulang kembali tentang kisah terakhir dari tulisan yang pertama di Injil Lukas, yaitu tentang kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kisah itu, yang digarisbawahi adalah kisah para murid ketika ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka mendapatkan janji akan diberi Roh Kudus. Sebelumnya memang diceritakan jika para murid itu punya keinginan untuk memperoleh kejayaan. Kejayaan di mana? Yaitu di dunia ini. Namun di atas bantuan Tuhan. Tapi itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Justru para murid itu diminta mewartakan damai dan kabar sukacita sampai ke seluruh dunia, namun harus menunggu Roh Kudus turun atas mereka terlebih dahulu. Setelah itu, ketika mereka siap, baru Yesus naik ke surga. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah tidak terlihat dan mereka masih melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih menegur mereka agar mereka jangan terus melihat ke langit, namun harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu akan lagi datang ke bumi. Itu artinya bahwa ada hal penting dalam pengkisahan kembali oleh Lukas di kisah para rasul di perikop yang sudah kita baca ini. Apa hal terpenting itu? Adanya
keinginan dari para murid untuk mendapatkan kekuasaan dan kejayaan melalui kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid menyaksikan Tuhan Yesus yang telah mampu mengalahkan maut, bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, dan itu membuat para murid merasa kagum, merasa senang. Tapi mereka berharap jika kekuatan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu digunakan untuk melawan seluruh kerajaan di muka bumi ini. Dengan demikian Israel tidak ada yang mengalahkan lagi. Dan seluruh bangsa akan takut kepada mereka, yaitu kepada Israel. Keinginan para murid yang demikian itu Bapak Ibu ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menghendaki perdamaian dan keselamatan bagi seluruh bumi. Namun para murid itu menghendaki kejayaan dan ketenaran diri sendiri. Oleh karena itu sebenarnya para murid dilarang memikirkan itu dan harus memikirkan keselamatan dunia. Justru melalui itulah sebenarnya para murid mereka itu diutus untuk mewartakan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Mereka diberikan kuasa dengan Roh Kudus dan janji diberi Roh Kudus itu menyertai mereka. Dan Roh Kudus itu akan digunakan secara baik oleh mereka. Dan ketika para murid masih melihat ke langit, ketika menghantar Tuhan Yesus naik ke surga, dia diingatkan untuk kembali melihat ke bumi. Hal itu artinya apa? Artinya bahwa mereka dilarang silau dengan kuasa dan kehebatan dari Roh Kudus. Mereka harus memiliki kefokusan, fokus pada keselamatan bumi, dan dengan kuasa Roh Kudus. Walau Roh Kudus itu nantinya memberi kuasa yang sangat hebat dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bisa membuat mereka menjadi tenar. Para murid ini bisa dihormati, mendapatkan posisi yang baik. Begitu juga kita. Mungkin kita bisa mendapatkan posisi di tengah masyarakat, juga pekerjaan kita. Namun itu bukan tujuan dari Roh Kudus. Kabar sukacita di bumi harus yang utama diusahakan. Terlihat jelas bahwa Lukas ingin mengatakan di dalam tulisannya di Kisah Para Rasul ini, bahwa Roh Kudus dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya harus dipergunakan untuk perdamaian dan keselamatan dunia. Kuasa dan anugerah Tuhan itu bukan untuk kemegahan diri sendiri. Semua buah-buah roh dari Roh Kudus itu harus dipergunakan untuk membangun dunia, bukan untuk kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kemampuan dan talenta bagi setiap orang percaya. Kemampuan itu sering membuat orang lain terheran-heran dan terkagum-kagum. Dengan demikian sebenarnya ada potensi seseorang itu untuk memiliki kemampuan dari Roh Kudus itu untuk apa? Untuk meninggikan diri. Apalagi kalau kita kembali ke awal tadi, bahwa nama baik, ketenaran, dan kehormatan itu sangat didambakan oleh setiap orang. Ditambah lagi biasanya setiap orang yang memiliki kemampuan dari Roh Kudus itu diposisikan baik di satu gereja. Tentu itu akan menambah godaan tersendiri untuk bisa berkuasa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga satu kejadian yang menarik di kehidupan orang Kristen. Setiap orang itu memiliki kemampuan diri roh, dan itu berbeda dengan yang lain. Setiap orang itu akan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda atau talenta yang berbeda-beda. Dan itu bisa berpotensi untuk terjadinya satu konflik. Dan itu artinya bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa disalahgunakan. Yang harusnya kuasa Roh Kudus itu untuk kemajuan gereja dan dunia menjadi untuk kekuasaan dan ketenaran pribadi.
Kalau itu terjadi pada kehidupan kita, maka Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan terus melihat ke langit, tapi lihatlah ke bumi. Jangan egois, tapi hiduplah untuk yang lain. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk kita kembali mengingat bahwa roh yang diberikan Tuhan itu yang memberikan kekuatan dan kemampuan harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan telah kembali ke surga, sekarang saatnya kita melihat bumi. Kita lanjutkan pekerjaan Tuhan untuk membawa kabar sukacita di bumi. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu ini. Memang kami tidak mempunyai kekuatan dan kuasa apapun selain dari kuasa Roh Kudus yang berada bersama dengan kami, memampukan kami untuk mendengar sekaligus kami punya kemampuan juga untuk mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah dalam kami merayakan, mengenang kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Firman ini mengingatkan kami supaya kami terus melihat ke bumi dan kami terus mewartakan kabar kesukaan dan kedamaian di tengah-tengah bumi ini. Dan itulah yang harusnya kami upayakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini. Dan kami bersama-sama setelah ini akan mengakhiri ibadah kami ini, kembali ke dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu berada bersama dengan kami, penyertaan Tuhan selalu berada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami melalui pujian kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan karena firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 92, bait 1 dan 3, di atas bukit yang sepi.
Dan kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan kembali ke dalam setiap aktivitas pekerjaan kita dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 345, bait 1 dan 3. Sertai kami Tuhan.